Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimahumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali, bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita masih ingin melanjutkan kajian kita tentang babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Satu bab berkaitan dengan status orang yang menginisiasi atau melakukan sebuah tradisi, apakah itu tradisi baik atau tradisi buruk. Para pemirsa rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita mengemukakan bahwa betapa sangat pentingnya dan strategisnya posisi keluarga dalam membangun dan melaksanakan sebuah tradisi baru. Dalam Islam kita kenal bahwa keluarga itu atau rumah tangga itu bukan sekedar melangsungkan pernikahan, tetapi bagaimana kemudian mencetak pemimpin. Waja'alna lil muttaqina imama. Tujuan akhirnya adalah mencetak pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu inisiasi dan melakukan amal-amal baik atau tradisi-tradisi baik yang baik atau mengevaluasi tradisi-tradisi yang baik itu adalah bagian dari posisi keluarga dalam Islam. Para pemirsa rahimakumullah, seorang ayah mendorong kepada istrinya untuk berjamaah di rumah. Nah, maka kemudian kebaikan itu dicatat sebagai amal soleh, kebaikan yang baik. Lalu kemudian diikuti oleh anaknya, lalu diikuti kemudian keluarga yang lain. Jadi mulailah dari lingkungan keluarga. Nah, kita juga melihat bahwa banyak kebiasaan-kebiasaan baik itu berasal dari lingkungan sosial. Nah, seperti masjid 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu, dia kemudian menyiarkan, mengumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran, tarhim, dan seterusnya. Kalau itu menjadi penyebab sehingga orang ikut sholat, terbangun, dan seterusnya, maka siapa yang menginisiasi itu akan memperoleh pahala yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami hasanatan, man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ba'dahu. Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa dalam Islam itu menginisiasi sunnatan hasanah, satu sunnah tradisi yang baik, apa yang terjadi? Falahu ajruha, maka baginya itu pahalanya. Menginisiasi, melakukan, memperkenalkan, mempromosikan, mendorong satu kebaikan yang baik, satu tradisi yang baik, maka baginya pasti dapat pahala. Satu, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang mengikutinya. Yang mengikutinya juga dapat pahala, dan dia itu juga dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya.
min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un. Nah, tanpa mengurangi pahala mereka itu yang mengikutinya itu. Nah, jadi betapa mulianya, betapa sangat terhormatnya orang-orang yang menggagas sebuah kebaikan itu. Jadi dia sendiri dapat pahala, lalu kemudian orang yang mengikutinya juga dapat pahala. Tadi kan dia mencontoh. Nah, dari contoh-contoh yang dilakukan itu, maka dia juga dapat bonus. Dia pahala dari untuk siapa? Untuk orang yang melakukan inisiasi. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa, kita tidak boleh memandang enteng satu kebaikan yang kita perkenalkan sendiri. Kalau kita memperkenalkan itu, menginisiasi, kita dapat pahala. Orang-orang yang mengikuti kita juga itu, karena dia melakukannya, kita dapat lagi pahala dari sana, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu mulailah dari niat yang tulus. Niat yang tulus itu adalah kunci kebaikan. Niat yang ikhlas itu adalah kunci kebaikan. Kadang-kadang kita itu sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai tokoh, ya, ada orang mengatakan, ya, betapa tulusnya orang itu. Kita tidak mengatakan saya tulus dan sebagainya, tanpa cerita, tanpa berbalistik. Orang terkagum-kagum melihat betapa tulusnya orang itu. Nah, jadi kita menjadi objek percontohan. Nah, kita dapat pahala. Orang tadi yang ngomong itu bahwa betapa tulusnya orang itu, maka dia menjadi orang yang pertama. Orang yang mendengar itu ikut juga tulus, maka dia dapat pahala. Jadi pahala. Pahala itu turun-temurun. Pahala itu berkembang. Pahala itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pahala itu dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Jadi jangan pandang enteng memulai satu kebaikan. Nah, ini adalah lapangan jihad yang luar biasa, inisiasi. Apalagi dalam era digital sekarang ini. Ya, memposting kebaikan. Kita memulai dalam grup kita, dalam WAG kita. Lalu kemudian dilihat oleh orang. Lalu kemudian itu diposting lagi ke grup yang lain. Kita yang memulai, mengeluarkan contoh kebaikan itu keluar grup, maka kita menjadi orang yang pertama gitu. Lalu kemudian diposting lagi. Luar biasa. Kita tidak bisa lagi menghitung berapa kali posting itu. Begitu indahnya dalam Islam. Karena itu ini adalah era digital. Nah, maka kemudian ada kesempatan besar untuk menginisiasi kebaikan yang akan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah tradisi, dan itu akan diikuti terus-menerus oleh generasi yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.